yang membuat jalan-jalan di Indonesia cepat rusak. Kondisi jalan di Indonesia seringkali menjadi momok permasalahan bagi Dinas Tata Ruang Kota. Mulai dari berlubang, retak, atau bergelombang, masih sering ditemukan di setiap titik kota di Indonesia. Kerusakan ini semakin memburuk ketika musim hujan datang. Jalanan yang sudah rusak tapi belum mendapat perhatian akan semakin terkikis sehingga menipis dan menciptakan kubangan besar seiring berjalannya waktu. Jalan yang rusak bisa membahayakan pengemudi kendaraan dan merusak tampilan tata ruang kota. Sebelumnya, kami jelaskan dulu di awal, bahwa dalam video ini, kami tidak menyalahkan pihak manapun baik pemerintah ataupun kontraktor proyek. Video ini akan memberikan informasi mengenai penyebab kerusakan jalan. Sejak dibukanya lalu lintas, perkerasan jalan kota akan menerima beban lalu lintas. Akibat beban tersebut, perkerasan akan mengalami penurunan kinerja dan kualitas, yang berarti perkerasan mengalami kerusakan. Bentuk dasar kerusakan bisa berupa, fraktur misalnya, cracking atau spalling, distortion misalnya, permanent deformation dan faulting. Lalu, disintegration misalnya, stripping, dan raveling. Marilah kita telusuri berbagai faktor-faktor teknis yang bisa mengakibatkan kerusakan jalan, sehingga jalan kota menjadi bergelombang, keriting dan berlubang. Tanah dasar yang dipadatkan atau subgrade merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan, karena lapisan inilah yang mendukung langsung lapisan-lapisan perkerasan lainnya termasuk aspal yang ada di permukaan jalan. Tanah dasar pada seluruh lebar jalan dan badan jalan dapat berada pada daerah galian dan timbunan, atau permukaan jalan. Jika tanah setempat kurang baik, ditambah tidak diadakan perbaikan tanah maka, jalan itu akan rusak. Berikut beberapa penyebab kerusakan jalan. Perkerasan jalan kurang baik. Meningkatnya volume lalu lintas sangat mempengaruhi terjadinya kerusakan jalan. Karena pada saat merancang perkerasan jalan, tentunya akan dibangun sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Hal paling umum ditemukan di jalan nasional adalah perkerasan jenis lentur atau aspal. Itulah mengapa perkerasan aspal memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar. Namun kerusakan jalan akibat meningkatnya volume lalu lintas pada perkerasan jalan beton juga bisa terjadi, terlebih jika sering dilalui kendaraan berat seperti truk yang bermuatan berlebih. Bagian perkerasan jalan yang paling vital berada di antara lapisan pondasi dan tanah. Fungsi lapisan ini adalah sebagai penyebaran beban roda, persapan, mencegah masuknya tanah dasar ke lapis pondasi, dan lapisan pertama pada pembuatan perkerasan. Di atas lapisan ini terletak lapisan pondasi atas atau base course, yang merupakan bagian dari perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah. Berikutnya adalah lapisan permukaan atau surface course atau yang kita kenal dengan lapisan aspal. Lapisan ini adalah bagian perkerasan yang paling atas, yang berhubungan langsung dengan roda kendaraan. Bila mutu aspal buruk ketebalan pun tidak memenuhi syarat, maka aspal akan mudah retak dan hancur. Rusaknya lapisan aspal menyebabkan air masuk ke dalam lapisan perkerasan yang ada di bawahnya, lalu merusak dan menghancurkan lapisan pondasi bawah. Maka lapisan aspal harus membentuk permukaan yang rata, agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan yang cukup. Harus juga membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga tersedia koefisien gerak atau skid resistance, untuk menjamin tersedianya keamanan pengguna jalan. Lapisan luar juga sebagai lapisan anti-aus yang berfungsi menahan keausan yang selanjutnya bisa mempengaruhi usia jalan. Sistem drainase yang buruk. Indonesia punya musim hujan dengan intensitas tinggi, ini akan membuat jalan rentan berlubang dan rusak. Saluran drainase jalan sudah banyak terpengaruh kawasan permukiman, industri dan komersial. Limbah apapun mungkin sekali dibuang ke saluran drainase. Akibatnya ketika hujan turun, terjadi luapan. Secara teoritis sangat mudah mengukur kebutuhan drainase suatu jalan. Kebanyakan jalan rusak terjadi karena tidak didukung oleh drainase yang baik, karena secara prinsip air itu harus secepat mungkin dialirkan supaya tidak menimbulkan genangan di badan jalan. Saat banjir dalam waktu yang tidak terlalu lama, di jalan dapat mengakibatkan jalanan menjadi rusak dan juga berlubang akibatnya perkerasan tergerus oleh air.
Apalagi jika jalanan digenangi dalam waktu yang lama serta biasanya diiringi oleh kemacetan, dan dilewati berbagai kendaraan berat. Hal ini juga akan semakin memperparah kondisi perkerasan jalan. Nah, itulah mengapa adanya sistem drainase yang baik, atau minimal sesuai dengan standar, penting untuk mengalirkan air di badan jalan agar tidak menggenang. Kondisi saluran drainase jalan nasional malah lebih rentan, karena banyak yang ditutup oleh pemilik bangunan untuk kepentingan aksesibilitas mereka. Misalnya di Jalan Pantura, ada SPBU yang menutupi drainase jalan. Pemilik membeton bagian atas. Ketika hujan turun, otomatis timbul endapan. Semakin lama membuat saluran tersumbat, dan air pun meluap. Kondisi tanah yang tidak stabil. Sebelum melakukan pembangunan atau konstruksi perkerasan jalan pada sebuah lahan, tentunya akan dilakukan pengecekan tanah terlebih dahulu, sehingga didapatkan data tanahnya. Namun, kenyataannya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan data tanah, karena terkadang tidak mendapatkan gambaran tanah yang semestinya. Itulah yang dapat menyebabkan kondisi tanah tidak stabil. Kondisi tanah yang tidak stabil seperti tanah lempung akan mengalami pergerakan ini terutama akibat jalan yang terus-menerus dilalui oleh kendaraan berat. Lama-lama ini kan menimbulkan kerusakan jalan. Kondisi kontur tanah yang cenderung lunak, mengakibatkan sebagian besar jalan bergelombang. Apalagi jenis tanahnya expansive soil. Karakteristik tanah tersebut sebenarnya memiliki keunggulan dan ciri tersendiri. Saat musim kemarau, kekuatan atau kepadatan tanahnya sangat tinggi. Artinya, konstruksi tanah akan kuat untuk menyangga beban kendaraan yang melintas. Hanya saja, kondisi akan berbeda saat musim hujan. Saat hujan, tanah akan basah. Ketika kadar air melampaui batas normal, daya dukung tanah akan rendah. Dengan demikian, secara fisik, konstruksi tanah bergerak atau mengembang. Nah, ketika sudah berubah posisi, tanah tidak bisa kembali seperti semula. Seiring berjalannya waktu, jalan akan bergelombang di permukaan. Kalau sudah seperti itu, bisa diartikan bahwa fondasi jalan rusak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut adalah memilih konstruksi jalan yang tepat. Misalnya, jalan dibuat dari beton atau rigid pavement. Namun, itu memerlukan biaya mahal daripada jalan aspal. Beban jalan kendaraan overload. Kendaraan dengan beban yang melebihi kapasitas muatan ini, selain membahayakan, juga berdampak buruk bagi kondisi jalan. Kendaraan overload yang melalui jalan dengan kontur basah dan tergenang dapat memperpendek usia jalan, tentu juga menyebabkan kerusakan jalan. Setiap kendaraan komersial pasti memiliki sumbu roda depan dan belakang. Umumnya truk muatan barang akan bertumpu pada sumbu roda belakang kendaraan. Semakin banyak muatan yang diangkut, otomatis akan semakin membebani sumbu roda tersebut. Jika sumbu roda belakang hanya satu, sementara muatan yang diangkut melebihi kapasitas, ini akan menambah beban jalan. Perhitungan kemampuan perkerasan jalan berdasarkan sumbu yang paling berat adalah 8,2 ton. Seharusnya, muatan atau truk dengan kapasitas angkut besar disesuaikan dengan sumbu roda yang juga lebih dari satu. Dengan begitu, berat muatan tidak bertumpu pada satu sumbu saja, melainkan dibagi dengan sumbu yang lainnya. Jadi kalau angkutan logistik dengan beban 20 ton, maka pembagiannya 30% berat bagian depan dan 70% berat bagian belakang. Distribusi beban yang baik pada setiap sumbu, ikut berkontribusi terhadap berkurangnya beban pada jalan. Sehingga, jalan lebih awet, kendaraan juga tidak cepat rusak. Demikian video kami mengenai penyebab kerusakan jalan. Mari kita bersama-sama menjaga jalan nasional ini agar tetap aman, nyaman dan selamat. Tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk update video-video terbaru dari kami.